Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Siti Paujia dengan NPM 182151001. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pemodelan matematika untuk mengoptimalkan keuntungan pada budidaya jamur. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah pemodelan matematika yang diampu oleh Bapak Depi Ardian Nugraha MPD. Oke, langsung saja. Jamur merupakan salah satu jenis tanaman yang memiliki nilai konsumsi tinggi di kalangan masyarakat. Banyak sekali olahan makanan yang dapat dihasilkan dengan bahan baku jamur. Jamur mengandung protein yang tinggi dibandingkan jenis sayuran lainnya. Ribuan jenis jamur berkembang biak secara liar di alam terbuka, tetapi ada beberapa jamur yang menjadi salah satu tanaman yang dibudidayakan. Contohnya jamur tiram dan jamur kuping. Kedua jamur tersebut rekat kaitannya dengan bahan masakan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Besarnya minat konsumsi masyarakat terhadap jamur menjadikan peluang usaha yang bagus, sehingga banyak sekali usahawan yang mulai menekuni pembudidayaan jamur. Namun, setiap pembudidayaan jamur harus dilakukan secara terencana untuk mendapatkan optimalisasi hasil yang telah ditentukan, sehingga memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir biaya produksi. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menentukan model matematika dan penyelesaiannya untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh pada budidaya jamur. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sehingga penulis dapat menarik kesimpulan bahwa rumusan masalahnya itu adalah bagaimana model matematika dan penyelesaiannya untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh pada budidaya jamur. Selanjutnya, tujuannya itu untuk menentukan model matematika dan penyelesaiannya untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh pada budidaya jamur, sehingga manfaat bagi kita ataupun bagi usahawan yang akan menekuni budidaya jamur ini adalah untuk memberikan gambaran pengambilan keputusan yang terbaik dalam rangka mengoptimalkan produksi. Diasumsikan bahwa setiap backlog yang dibuat dalam keadaan bagus dan permintaan ada pada setiap periode. Selain itu, perusahaan mendapatkan suplai bahan baku sesuai dengan yang dibutuhkan setiap periode. Jadi, jumlah jamur yang akan dihasilkan akan kurang dari sama dengan 6.720 kg. Nah, dalam menyelesaikan permasalahan budidaya jamur, kita dapat menggunakan salah satu program matematika, yaitu program linier. Menurut Hartama pada tahun 2020 menyatakan bahwa program linier atau singkatannya itu biasa disebut DPL merupakan metode matematik yang digunakan untuk mengalokasikan sumber daya yang ada sehingga dapat mencapai keuntungan yang maksimal dengan biaya yang seminimal mungkin. Di sini terdapat dua macam fungsi pada program linier, yaitu yang pertama itu fungsi tujuan, digunakan untuk mengarahkan analisa, mendeteksi tujuan permasalahan, fungsi kendala. Dan kedua itu fungsi kendala, digunakan untuk mengetahui sumber daya yang tersedia dan permintaan atas suatu sumber daya tersebut. Selanjutnya, hasil dan pembahasannya. Rata-rata dalam setiap periode petani dapat memproduksi 12.000 backlog. Diasumsikan bahwa setiap backlog yang diproduksi dapat menghasilkan kurang dari sama dengan 6.720 kg dalam setiap periode. Di sini setiap periodenya itu selama 4 bulan masa penanaman ya. Biaya produksi dan operasional diperoleh untuk setiap periode budidaya jamur. Sedangkan harga jual jamur di pasaran adalah di sini kita akan membudidayakan dua jenis jamur, yaitu jamur tiram dan jamur kuping. Jamur tiram berharga 20.000 per kilo, kisaran 20.000 per kilo, dan jamur kuping kisaran 35.000 per kilo. Selanjutnya, biaya produksi. Yang pertama itu jamur tiram.
Media tanam yang dibutuhkan untuk membudidayakan jamur tiram adalah yang pertama itu serbuk gergaji, yang kedua dedak, yang ketiga kapur CaCO3, yang keempat gipsum. Dari 1000 baglog dalam keadaan bagus, kita asumsikan bahwa baglognya itu semua berhasil atau dalam keadaan bagus, akan didapatkan hasil produksi 700 kg jamur tiram. Dapat dilihat rincian biaya yang harus dikeluarkan untuk dapat menghasilkan 1000 baglog. Total biayanya itu adalah 1.603.000. Selanjutnya, yang kedua itu jamur kuping. Jamur kuping merupakan salah satu jenis jamur yang baik dikonsumsi. Banyak ya kita dapat menemukan jamur kuping itu pada sop. Selanjutnya, untuk media tanam yang dibutuhkan untuk membudidayakan jamur kuping adalah seperti jamur tiram, hanya bedanya pada jamur tiram itu terdapat gipsum, tapi di sini digantikan oleh kokopeat. Dari 1000 baglog dalam keadaan bagus dan akan didapatkan hasil produksi yaitu 420 kg jamur kuping. Rincian biayanya dapat dilihat dengan total biaya produksinya itu adalah 2.420.000. Selanjutnya ada biaya operasional. Selain biaya produksi, kita juga harus tahu biaya operasionalnya ya. Nah, di sini biaya operasional itu meliputi biaya penyusutan, biaya tenaga kerja, dan biaya lain-lain. Selama kita melakukan budidaya jamur, kita harus melakukan perhitungan biaya investasi budidaya jamur. Kita tahu bahwa komponen biayanya itu ada bangunan dan juga peralatan. Dapat dilihat total investasi bangunannya itu adalah 25 juta, sedangkan total investasi peralatannya itu adalah 6.660.000, dengan total biaya investasinya adalah 31.660.000. Selain biaya investasi, kita juga harus menghitung biaya penyusutan. Kita dapat tahu bahwa apabila barang digunakan secara terus-menerus akan adanya expire atau penggantian, sehingga akan adanya biaya penyusutan. Nah, dapat dilihat sama seperti yang tadi bahwa terbagi menjadi dua, yaitu bangunan dan peralatan. Total penyusutan bangunannya itu adalah 750.000, sedangkan total penyusutan peralatannya itu adalah 475.675 perak. Sehingga total biaya penyusutannya itu adalah 1.225.675 perak. Selanjutnya, tadi kan biaya operasional itu penyusutan, biaya tenaga kerja, dan biaya lainnya. Di sini biaya tenaga kerjanya itu terbagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja bangunan dan juga tenaga kerja produksi baglog. Sehingga total biaya tenaga kerjanya itu adalah 11.400.000. Selanjutnya ada biaya lainnya. Nah, di sini biaya lainnya itu terdapat listrik dan air, sewa tanah, transportasi, plastik kemasan jamur. Di sini transportasi digunakan untuk biaya dari angkut-angkut barang atau mengangkut hasil produksi dari produsen ke distributor. Nah, totalnya itu adalah 7.930.000. Sehingga rekapitulasi biaya operasionalnya itu adalah 20.555.675 perak. Model program linearnya. Dalam menentukan formula dari permasalahan di atas, kita akan menggunakan permisalan. Kita misalkan bahwa X1 yaitu jamur tiram, X2 jamur kuping, dan Z max merupakan keuntungan maksimal. Tadi disebutkan bahwa program linear mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi tujuan dan fungsi kendala. Yang pertama itu fungsi tujuan. Tujuan dari produsen itu adalah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan biaya yang minimal. Sehingga Z max-nya itu adalah 20.000 X1 ditambah 35.000 X2. Dari mana 20.000 dan 35.000 itu diperoleh dari harga jual jamur di pasaran. Selanjutnya, untuk fungsi kendala ada 3, yaitu rata-rata permintaan tiap periode,
biaya produksi, dan biaya operasional. Yang pertama, fungsi kendala rata-rata permintaan tiap periode. Banyak permintaan setiap periode tidaklah tetap, maka diambil rata-rata permintaan setiap periode. Total rata-rata permintaan setiap periode tidak akan lebih dari 6.720 kg, sesuai dengan ketersediaan bahan dan kemampuan produksi, sehingga model matematikanya yaitu X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 6.720. Selanjutnya, fungsi kendala biaya produksi. Dengan rata-rata produksi untuk 1000 baglug adalah 1.603.000 untuk jamur tiram dan 2.420.000 untuk jamur kuping. Untuk masing-masing 1000 baglug dapat menghasilkan 700 untuk jamur tiram dan 420 kg untuk jamur kuping. Dengan demikian, untuk setiap kilogram jamur tiram itu membutuhkan biaya produksinya itu 2.290.000. Dan setiap kilogram jamur kuping membutuhkan biaya produksi 5.762 perak. Total biaya produksi yang dikeluarkan setiap periodenya itu 20 juta, sehingga model matematikanya adalah 2.290 X1 ditambah 5.762 X2 kurang dari sama dengan 20.000. Selanjutnya, untuk fungsi kendala rata-rata biaya operasional merupakan biaya keseluruhan produk, sehingga diasumsikan bahwa setiap jenis jamur memiliki biaya operasional yang sama. Total biaya operasional yang dikeluarkan setiap periodenya adalah 21 juta. Karena petani memproduksi jenis jamur dengan jumlah baglug yang sama dan setiap hasil produksi tidak lebih dari 6.720 kg, maka setiap jenis jamur per kilogram memerlukan biaya operasional sebesar 2.188 perak, sehingga model matematikanya adalah 2.188 X1 ditambah 2.188 X2 kurang dari sama dengan 21 juta. Model matematikanya dapat disimpulkan bahwa Z-max yaitu 20.000 X1 ditambah 35.000 X2 dengan pembatasannya yaitu X1 tambah X2 kurang dari 6.720, 2.290 X1 tambah 5.762 X2 kurang dari 20 juta. Selanjutnya 2.188 X1 ditambah 2.188 X2 kurang dari 21.000. Dan juga X1 dan X2 nya itu harus lebih besar daripada 0, karena kita tahu bahwa kuantitatif atau banyaknya barang atau produksi tidak akan bernilai negatif. Nah, dengan bantuan GeoGebra kita dapat dilihat bahwa daerah penyelesaiannya itu terdapat 3 titik, yaitu A, B, dan C, di mana A merupakan titik dengan koordinat 0,3471 dan yang B 5.392,1328. Selanjutnya yang C itu 6.720,0. Nah, untuk kita kan nggak tahu ya bahwa apakah titik tengahnya atau nilai B-nya itu betul atau salah. Kita dapat mencek atau dicek menggunakan Maple. Diperoleh sama di Maple juga bahwa titik tengahnya itu adalah 5.392,1328. Nah, sehingga berdasarkan penyelesaian yang dilakukan dengan bantuan aplikasi GeoGebra dan Maple 18 diperoleh titik-titik daerah hasil yaitu titik A, titik B, titik C. Nah, sekarang kita akan mensubstitusikan nilai titik-titik tersebut ke Z-max atau fungsi tujuan, sehingga diperoleh dapat dilihat bahwa nilai keuntungan maksimalnya itu terdapat pada titik B dengan keuntungan maksimalnya 154.320.000.
Sehingga dapat disimpulkan, jika petani jamur menginginkan keuntungan maksimal, maka petani harus memproduksi jamur tiram sebanyak 5.392 kg dan jamur kuping sebanyak 1.328 kg. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.